Oke, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini kita akan berdiskusi bersama tentang sifat-sifat limit dan limit sepihak. Jadi hari ini ada dua sub pokok bahasan. Yang pertama sifat-sifat limit, yang kedua limit sepihak. Nah, yang pertama sifat-sifat limit terlebih dahulu. Sifat-sifat limit, jadi misalkan f dan g dua buah fungsi dan k sembarang bilangan real, jadi ini sembarang bilangan kecuali yang negatif. F dan G ini adalah dua buah fungsi, maka limit X mendekati C, K itu adalah K, dia konstanta sendiri. Kemudian limit X mendekati C, X, jadi X-nya nanti ganti C. Nah, kemudian ada juga limit X mendekati C, KF dalam kurung X, itu K-nya konstan tadi bisa kita keluarkan ketika limit X mendekati C, Fx. Sementara limit X mendekati CF plus GX sama dengan limit X mendekati Fx plus limit X mendekati C, GX. Jadi dia tertutup terhadap penjumlahan. Nah, bisa juga limit X mendekati C, F min GX itu sama dengan limit Fx min limit GX. Ternyata dia juga tertutup terhadap pengurangan. Dan ternyata dia juga limit X mendekati CF kali GX sama dengan limit X mendekati CFX kali limit X mendekati GX. Dia tertutup juga terhadap perkalian. Dan tidak hanya itu, limit X mendekati CF per GX itu sama dengan limit X mendekati Fx dibagi limit X mendekati CGX juga tertutup terhadap pembagian. Jadi dia tertutup terhadap penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Limit X mendekati CF pangkat NX, jadi dia pangkat, F-nya punya pangkat, itu bisa kita keluarkan jadi limit X mendekati CFX, pangkat NN-nya bilangan N, bilangan asli. Kemudian bisa juga limit X mendekati C akar F, akar NFX, sama dengan akarnya keluar, jadi limit X mendekati Fx N-nya. Tapi hati-hati, ini limit X mendekati CFX untuk N-nya hanya genap, N ganjil tidak gelap. Nah, kalau polinom, bila Px polinom, maka limit X mendekati C Px sama dengan Pc. Jadi X-nya diganti C untuk suatu polinom. Nah, prinsip apit atau teorema apit kadang-kadang, misalkan Fg dan H tiga buah fungsi dengan Gx kurang dari Fx kurang dari Hx, untuk setiap X anggota I, bila limit Gx sama dengan L, limit Hx sama dengan L, maka limit Fx sama dengan L. Jadi kalau Gx dia limitnya L, Hx juga L, maka Fx yang di tengah-tengah, maka dia dikatakan dari apit juga di L juga. Nanti bisa diilustrasikan secara grafik. Nah, itu tadi yang biasa, ini yang trigonometri, sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Jadi limit X mendekati C sin X sama dengan sin C, dan limit X mendekati C cos X sama dengan cos C, dan kemudian limit X mendekati 0 sin X per X sama dengan 1, dan limit X mendekati 0 X per sin X sama dengan 1 juga. Limit X mendekati 0 tan X per X sama dengan 1, limit X mendekati 0 X per tan X sama dengan 1. Nah, ini dulu pas di SMK biasanya langsung, ini adalah rumusnya seperti ini. Sebenarnya ini adalah sifat-sifatnya limit. Tapi note-nya hati-hati, bila limit X mendekati C U itu tidak sama dengan 0, maka limit X mendekati C sin U per U itu tidak sama dengan 1. Hati-hati kalau dia kondisinya seperti ini. Next, masih cukup sederhana. Nah, ini limit sepihak, mulai agak susah. Limit sepihak, misalnya gambarnya seperti ini. Ada fungsi dari sini sampai 1, dari sini sampai 1 juga. Gambar di samping adalah grafik dari fungsi contoh nomor 9 di atas. Di sini terlihat bahwa fungsi Fx mengalami loncatan pada titik X sama dengan 1. Ini ada yang bulat, ada yang bolong, ada yang isi, ada yang kosong. Sekarang coba lengkapi implikasi dengan definisi limit. Tentukan delta 1 supaya X min 1 mutlak kurang dari delta 1, sehingga Fx min 1,5 kurang dari 1. Tentukan delta 2 supaya X min 1 kurang dari delta 2 sedemikian sehingga Fx kurang dari 1,5 kurang dari 3/4. Yang terakhir, tentukan delta 3 supaya X min 1 kurang dari delta 3 mengakibatkan Fx min 1,5 kurang dari 1/4. Kesimpulan apa yang diperoleh? Dapatnya disimpulkan limit Fx tidak ada. Ini bisa dijawab sendiri.
Nah, kemudian sekarang coba perhatikan kembali tadi dengan melengkapi indikasi berikut. Jadi grafiknya masih sama. Misalkan delta 1 supaya x min 1 kurang dari delta 1 sehingga x min 1,5 kurang dari 1, delta 2 x min 1 kurang dari delta 2 sehingga x kurang 1,5 kurang dari 3/4, delta 3 x min 1 kurang dari delta 3 x min 1,5 kurang dari 1/4. Bila epsilon lebih dari 0, apakah adalah delta lebih dari 0 supaya x min 1 kurang dari delta, x min 1,5 kurang dari epsilon. Karena epsilon lebih dari 0, kita dapat mencari delta lebih dari 0 sehingga implikasinya berlaku dikatakan limit dari fx untuk x menuju 1 dari kanan limit 1,5 dan dinotasikan limit x mendekati 1 plus fx sama dengan 1,5. Jadi intinya soal tadi itu bisa didefinisikan dengan limit tapi hanya dari sebelah kanan. Nah, sekarang coba perhatikan grafik tadi, delta 1 kurang dari x kurang dari delta 1 fx min 1,5 kurang dari 1 min x kurang dari delta 2 fx min 1,5 kurang dari 3/4, delta 3 1 min x kurang dari delta 3 fx min 1,5 kurang dari 1/4. Bila epsilon lebih dari 0, delta lebih dari 0 supaya 1 min x kurang dari delta fx min 1,5 kurang dari epsilon. Hasil terakhir menunjukkan bahwa limit kiri dari fx untuk x menuju 1 bukan dari 1,5. Apakah limit kirinya ada? Nah, hati-hati tadi jawabannya adalah limit kanannya ada, tapi limit kirinya nanti bisa dicari, bisa di otak-atik. Nah, apakah ada pertanyaan bisa dicoba sendiri juga. Nah, definisinya limit kanan, misalkan efek terdefinisi pada I, A, B kecuali C, D. Mungkin C anggota I, limit dari fx untuk x mendekati C dari kanan tersebut dinamakan limit x menuju C positif, kalau negatif, kalau dari kiri negatif fx sama dengan L, artinya untuk setiap epsilon lebih dari 0 dapat dicari delta lebih dari 0 sehingga x min C kurang dari delta mengakibatkan fx min L kurang dari epsilon. Nanti bisa ditulis limit kiri nanti cuma yang bedakan C-nya negatif, x sama dengan misalnya enggak L, M, epsilon, delta, x min C kurang dari delta sama persis. Nah, soal-soalnya seperti ini, nanti bisa dicoba sendiri, syukur-syukur dikerjakan, bisa dikumpulkan pada Google Class, biar bisa dinilai. Sekian, dan terima kasih. Kurang dalamnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua selalu untuk semuanya.